paham sih enggak, cuman kayak ya banyak banyak cerita lah, nampung cerita gitu lah Pak kalau saya tuh. Tahu kalau dia Kalau ayam kampus sih enggak ya teman-teman saya, cuman tuh atau mungkin saya juga nggak tahu ternyata dia seperti itu kan, kita nggak ada yang tahu. Nah kalau misalnya jadi pemandu karaoke tuh ada cerita sedikit sih, teman SMA saya tuh sampai geger satu kelas. Ya mau diceritain juga itu aib sih, kan juga apa namanya, ada sangkut pautnya juga dengan kepala sekolah, jadi saya kurang berani juga sih ceritainnya apa gitu. mereka aja kasihan kan, maksudnya kalau sudah kayak gitu dengan keadaan mereka dipaksa buat apa namanya cari duit dengan jalur yang kayak gitu, walaupun dia enjoy tapi dia juga nggak ada yang bisa dengerin selain temen-temennya gitu. Bener kata Novia tadi kak, apa ya, kita ini bukan terlalu kepo atau gimana, jadi sebatas tahu aja misalnya dia cerita, oh ternyata dia seperti ini kayak gitu. Terus pasti orang-orang yang seperti itu menganggap dirinya itu merasa paling benar dengan apa yang sudah dia lakukan, padahal tuh nyatanya tuh enggak gitu kan, apa yang dilakukan salah, dan dia juga mengeklaim dirinya pasti menganggap wanita itu gimana ya, kalau misalnya sama suami kan memang harus ngelayani. Nah, terus ngelayani suami itu kan tanpa dibayar. Terus apa ya, saya pernah dengar itu di TV tapi saya lupa gitu. Jadi daripada nggak dibayar, mending saya dibayar katanya gitu Pak. Jadi itu nggak benar sama sekali sih statement yang seperti itu. Kalau di kampus-kampus mah sebenarnya banyak, cuman kebanyakan terselubung gitu sih. Ada banyak, cuman kalau kalau maksudnya kalau orang tahu atau gimana mungkin tahu cuman oknum-oknumnya itu kan yang nggak terlalu jelas siapa. Setahu saya sih selain dari micet, terus dari ada yang terang-terangan DM Instagram, ada yang kayak gimana ya, dari snack beng beng contohnya, dari di belakang beng beng itu kan pasti ada kayak selipan gitu kan, terus dikasih nomor di situ. Ini sih ada di beberapa tempat yang emang terkenal dengan cara yang seperti itu, maksudnya kayak di belakang beng-beng itu dia tuh naruh beng-beng di tempat, misal di motor gitu, di dashboard motor, terus ya gara-gara itu si orang ini tahu kalau ini dari ayam kampus atau dari pelaku-pelaku yang seperti itu, walaupun dia nggak ayam kampus tapi dia ya melayani, ya apa ya sebutannya ya. Saya masih belum ngerti ya, soalnya di daerah saya tuh apa jarang banget yang transaksinya melalui bank Pak, dan juga saya baru dengar baru-baru ini. Jadi kalau saya mengetahui ini dari sosial media Pak, tentang bank itu, dimana cara mereka transaksi itu di menaruh makanan seperti beng-beng itu di belakang tas mereka Pak, lalu dituliskannya nomor HP di dalam beng-beng itu Pak. Jadi sepulangnya mereka, siapa yang ngambil beng-beng itu nanti bisa ngehubungin yang perempuan tersebut Pak. Gitu aja Pak. Kayak yang udah dijelasin Adi tadi kan, ya kurang lebih ya kayak gitu Pak. Jadi emang oknum tuh pasti menyiapkan beng-bengnya itu, entah dia yang ngasihkan ke dashboard inceran mereka, atau mereka yang kayak dia ngomong yang si Adi tadi, jadi yang mau ngambil gitu. Jadi kalau jelasnya seperti apa sih saya kurang tahu detail, cuman saya pernah kayak dengar cerita gitu. Jadi ada yang bilang aku dapat dari ini loh, tahu-tahu di dashboard aku ada beng-beng, ada nomornya, ternyata pas aku chat kok kayak gitu omong-omongannya gitu. Ya pasti bilang kayak gini, kayak apa ya, mau order ya kak, kalau sejam gini segini gitulah pokoknya. Tapi kalau detailnya seperti apa saya kurang tahu, cuman saya kan kayak yang saya bilang tadi, saya cuman tahu sekedar tahu gara-gara ada temen yang cerita ke saya gitu. mungkin saja bisa terjadi itu Pak, karena kan
transaksi yang seperti itu kan yang paling mudah, yang paling apa ya, tanpa dicurigai kan itu dalam bentuk makanan beng-beng gitu kan Pak. Jadi tuh mungkin banyak yang seperti itu Pak di kampus-kampus. Ya kemungkinan bisa terjadi loh Pak, kalau kayak transaksi seperti begituan di kampus-kampus Pak, di mana mereka mencari cara untuk menggapai keinginan mereka Pak, gitu aja Pak. Saya kira ya bener sih yang diomongin. Jadi kayak apa ya, motif terselubung paling gampang tuh yang pakai beng-beng itu sih Pak. Ceweknya naruh ke tas di belakang, di tas di paling depan gitu kan. Jadi di apa namanya, di sleting paling depan. Ada yang emang di ceweknya nih mau udah ngincer nih si A gitu, cowoknya si A, terus ada dia bawa motor atau di tasnya atau gimana kan bisa ditaruh gitu sih Pak. Karena biasanya cowok kan pasti kan kepo, kayak apa ya, penasaran lah, terus di chat, terus tiba-tiba dia ngasih tarif segala macam gitu sih. Iya Pak. Gimana ya? Mungkin cowok-cowok yang dikasih beng-beng itu mungkin ada yang sebagian kaget, ih kenapa kok ada nomornya, dan mungkin sebagian juga paham, wah nih ada maksudnya nih gitu. Pasti dicari tahu, dan juga nanti cowok itu sendiri yang memilih, ah aku order atau enggak ya gitu pasti. Harapannya kalau ada teman kayak begitu ya bicarakan atau bisa ditegur, gimana kita bakalan bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Jangan ngelakuin cara-cara yang kurang baik atau tidak baik menurut agama ataupun apa gitu Pak. Jadi ya berusaha dibicarakan untuk merubah dia menjadi lebih baik Pak. Selain apa ya, tentang adab dan juga agama, itu pasti saja nanti dapat menyebabkan penyakit ya Pak. Ada penyakit HIV mungkin saja karena dia sudah terlalu sering berhubungan dengan orang lain, dan itu juga sangat berbahaya. Dan mungkin kalau misalnya cowoknya sudah beristri, kan bahaya juga bagi istrinya yang tidak tahu apa-apa, ternyata suaminya bermain belakang di belakangnya gitu kan. Begitu sih Pak. Kalau kata saya, gimana kalau temen ya, kalau menurut saya sih mungkin itu hak mereka, cara mereka mencari duit. Kita juga nggak bisa membatasi orang buat, tapi kita juga ada kewajiban buat mengingatkan kan. Jadi kita ingatin kalau emang dia udah nggak peduli dan dia merasa yang dia lakukan itu benar, ya mau gimana kita sebagai orang lain yang memang nggak ada hubungan darah atau seperti apa, walaupun nanti ada hubungan darah pun, kalau emang itu kemauan dia sendiri ya juga kita nggak bisa maksa gitu loh. Mungkin dia nyaman dengan cara itu, dengan pilihan itu dia nyaman. Kita sebagai orang lain ya yang ngingetin kalau emang dia nggak mau, berarti kita bisa belajar dari dia. Ternyata yang kayak gini tuh nggak baik, penyebab akibatnya juga banyak. Maksudnya nanti resiko yang ditanggung tuh pasti nggak sepele gitu loh Pak. Menurut saya seperti itu.